Halo semuanya, kembali bersamaku di Aruki Game. Seperti yang kita ketahui, gaming adalah mimpi banyak lelaki di luar sana. Di video ini, aku akan membagikan bagaimana kebahagiaanku dapat mewujudkan impian dan wishlist besar bagi seorang lelaki, terutama diriku. Berawal dari hobi bermain game, aku malah terjun dan terjerumus di dalamnya. Aku menyadari, aku benar-benar seorang yang sangat akut bermain game. Namun, ada yang membatasi saat aku belum dewasa. Membatasi kenapa aku tidak sering bermain game. Hal yang umum, yakni ekonomi. Ketika ada laptop semasa kuliah, aku mencoba berbagai macam game yang aku miliki, terutama dari Epic Games. Saat ini, aku sudah memiliki lebih dari 150 game, termasuk GTA 5, game-game yang terkenal, sampai game apa ini? Tapi kita ambil saja karena gratis. Namun, semua nikmat game yang kuidamkan sudah sedikit terobati karena aku memiliki Xbox Series S. Seperti yang kalian ketahui, aku pernah membuat video tentang Xbox Series S. Bahkan banyak video-videoku tentang game konsol seperti Nintendo Switch dan juga Xbox. Dan di video kali ini, aku akan memberikan hal yang berbeda. Dan seperti menjilat lidahku sendiri, di video lainnya ada mending ini daripada rakit PC, tapi aku merakit PC di sini. Aku akan membagikan bagaimana aku mendapatkan komputer atau PC pertamaku dengan spek Ryzen 5 5500 GT dengan harga 3,5 juta di tahun ini. Sudah kita ketahui, inflasi RAM saat ini membuat kenaikan RAM di Indonesia tetap stabil di harga yang tinggi, bukan di harga yang rendah. Bagaimana aku bisa mendapatkan PC dengan harga tersebut? Bagaimana aku bisa mendapatkan harga tersebut? Tentu hal ini diawali dengan aku yang sedang berusaha live streaming di YouTube. Awalnya live dengan HP, namun HP ku seakan mau meledak ketika live streaming. Awalnya aku ingin membeli tablet seperti Mi Pad 7, namun kembali berpikir, apa aku beli PC saja ya? Carilah PC di marketplace Facebook. Gila, semua harganya nggak masuk akal coy. Di tahun lalu, di 2025 awal, aku melihat harga Ryzen 5 5600 itu di harga 3 juta hingga 4 juta. Namun saat ini, dengan spek Ryzen 5 5600, itu mayoritas dijual 5-7 juta. Gila, harganya nggak masuk akal coy. Dan bahkan, PC dengan grafik card jadul dan Intel jadul itu dihargai 4-6 juta, seharga komputer dengan prosesor modern di tahun 2025 lalu. Jadi aku makin bingung dan galau, mending rakit PC atau membeli sebuah tablet. Di sisi lain, kebutuhan yang aku sangat perlukan di sini adalah kebutuhan live streaming. Jadi, lebih baik pakai PC dibandingkan memakai HP. Yang mana pakai HP dengan Pris Live itu bayar cuy. Kalau dengan PC itu bisa hemat biaya bulanan dengan menggunakan OBS Studio. Dan sebelum aku dapat mampu membeli PC ini, aku menjual Xbox One X ku seri limited edition Cyberpunk. Itu ada juga videonya, dan itu ala-ala sangat membenci sebuah PC. Padahal di sini aku rakit PC akhirnya, dan bahkan menjual Xbox tersebut untuk merakit PC. Sungguh ironi. Jadi ketika ingin rakit PC, aku menggunakan uang hasil penjualan Xbox One X milikku yang limited edition versi Cyberpunk. Walau kontenku sebelumnya seolah tampak sangat membenci rakit PC, terutama akibat kenaikan harga RAM yang membuatku memberikan solusi gaming dengan konsol bila kalian hanya ingin bermain game dan tidak ingin live streaming seperti itu saat ini. Ketika Xbox-ku laku, Xbox-ku itu laku seharga 2,2 juta. Bagaimana aku bisa dapat PC di harga 3,5 juta ini? Sehari setelah uang hasil penjualan Xbox-ku cair, di mana aku menjual via marketplace, aku menemukan sebuah harta karun di marketplace Facebook, yakni faktor yang membuat aku bisa merakit PC dengan spek Ryzen 5 5500 GT. Jadi, orang yang satu daerah denganku ini menjual prosesor, motherboard, dan RAM 8GB DDR4
SK Hynix seharga 2,5 juta. Dan semua partnya itu baru, termasuk RAM, motherboard, dan juga prosesornya. Bahkan ditunjukinnya nota, dia itu beli di Maret lalu. Luar biasa itu, kayak nemu harta karun di saat-saat seperti ini. Part PC dengan harga murah coy, gila-gila. Jadi wishlist rakit PC Kirihore ini dapat terwujud. Yang sudah kumiliki setelah selesai COD adalah motherboard, prosesor, RAM. Oh ya, RAM-nya itu 8GB, 1 keping DDR4. Tapi ya sudahlah ya, 1 keping juga nggak apa-apa. Yang penting kita bisa lancar main game coy. Lancar main game. Yang penting PC-nya bisa dirakit dulu, bukan lancar main gamenya itu. Setelah aku membeli ketiga part tersebut, aku mulai mencari-cari hal yang penting lainnya, yakni aku bertanya pada grup komunitas rakit PC. Setelah membeli sepaket motherboard 2,2 juta, aku nanya di forum FB, minta saran PSU yang bagus dan cocok untuk dipakai dengan jangka waktu yang lama cuy. Aku lanjut mencari dan membeli sebuah PSU. Dan ternyata yang saat ini lagi viral itu adalah PSU Formula FB di grup FB. Aku membeli PSU Formula FB 650 watt GD, yakni versi 80 plus Gold, harga 666.000. Jadi 2,2 tadi ditambah 666.000. Dan masih ada PR yang harus kita beli, yakni sebuah SSD dan casing. Dan di sini aku benar-benar hoki ketika aku sedang mencari SSD yang harganya sedang tidak masuk akal. Di 128GB itu sampai 500 ribuan. Sungguh-sungguh di luar nalar coy harga saat ini. Benar-benar nggak rekomendasi kalau mau rakit PC saat ini. Dan ada orang menjual second SSD SATA 2,5 inch, nggak apa-apa lah ya, nggak harus NVMe, karena yang penting ada SSD dulu saat ini. SSD 256GB itu 270.000. Gila, nemu harta karun lagi kupikir gitu kan. Jadi total budgetnya 3.130.000 dan aku tinggal mencari casing. Dan jadinya ya yang harganya awalnya 270 ribuan casingnya jadi 370-an gitu coy. Jadi nggak bisa dapet hemat lah kalau casing, tapi aku beli baru merek Hyperion. Budget sebenarnya itu yang aku miliki adalah 3,2. Tapi gimana bisa jadi 3,5 bang? Jadi kenapa aku membeli casing Hyperion? Karena dia bisa cicilan 6 bulan 0% admin. Memang benar-benar pemburu diskon. Dan jadilah semua part yang aku miliki lengkap untuk dirakit. Dan total sebenarnya itu adalah 3.486.000. Bila kita tidak masukkan casing ke harganya, karena itu sudah di luar budget, yakni sekitar 3.150.000-an. Tapi karena judulnya nggak mungkin kan yang budgetnya nyeleneh-nyeleneh 3 jutaan, jadi kita buat aja 3,5 juta biar lebih make sense. Ini belum termasuk monitor, keyboard, dan mouse ya. Dan yang lainnya itu seperti monitor, keyboard, dan mouse itu aku sudah punya. Dan akhirnya semua part lengkap untuk merakit Ryzen 5 5500 GT. Saat itu aku pulang jam 8 malam cuy dari kerjaan. Dan itu aku langsung lanjut rakit PC ya anjay. Nggak mikir yang lain-lain lagi, langsung lanjut rakit PC. Aku benar-benar capek itu ngerakit PC. Saat merakit PC itu banyak sekali hal-hal yang membuatku panik. Di awal-awal kabelnya sangat berantakan coy. Setelah beberapa hari aku lihat video tutorial, akhirnya tahu gimana cara merapiin kabelnya. Dan itu harus dibongkar lagi pula. Dan bahkan aku tidak tahu di awal bahwa kabel SATA itu bisa keduanya dipakai. Jadi awalnya aku memakai yang bengkok, jadi nggak bisa dipasang di tempat SSD-nya itu. Goblok banget coy. Kabel SATA itu bisa dipakai depan dan belakangnya. Dan akhirnya aku perbaiki sekalian memperbaiki kabel manajemennya. Dan sekarang sudah menjadi lebih rapi lagi. Dan juga di awal-awal, itu tengah malam coy. Setelah aku selesai merakit semua partnya itu, dari jam setengah 9 malam sampai sekitar jam 1, jam setengah 11 malam itu nggak mau nyala. Sampai aku curiga di PSU-nya, tapi pas ku pegang nyentrum anjay lah. Dan ku chat lah penjual yang jual PSU-nya. Gila itu tengah malam, jam 12, setengah 1 malam aku ngechatnya. Bang, PSU-nya udah dicoba belum bang? Kok gak bau nyala PC-nya? Anjay, panik banget itu kan. Nggak sih, biasa aja sebenarnya, mau nanya aja. Dites nggak? Nggak bang katanya. Biasanya itu dari distributor katanya udah layak pakai kayak gitu kan. Waduh, nggak dicoba kan, panik lah aku katanya. Coba jumper dulu bang PSU-nya. Jumper PSU? Gimana tuh? Dicarilah kan di YouTube cara jumper PSU.
Dan kulihat cuman make besi-besi gitu ditaruh di kabel pinnya. Dan ku coba nyala coy. Nah, terus ku pikir, ya ini bukan PSU-nya. Makin ku coba ku cari lagi, dan ada satu video yang memberitahukan katanya kalau PC kamu nggak mau nyala, itu jangan langsung nyalahin PSU-nya. Kalau sudah di jumper masih nyala katanya. Coba lihat hal yang penting namun kecil katanya. Ternyata kabel power. Kabel powernya salah colok, nggak bisa nyala coy. Pantesan kabel powernya salah colok. Harusnya nyolok yang atas, malah nyolok yang atasnya lagi. Jadi nggak nyala. Colok dipencet-pencet nggak nyala. Dan setelah nyolokinnya bener, wailah nyala coy. Gila. Itu SSD-nya belum datang ya. Jadi aku pakai harddisk dulu. Di situ aku sudah curiga ketika masuk BIOS, harddiskku nggak terbaca, dan kok nggak terbaca gitu kan? Harusnya kan terbaca aja gitu. Mungkin karena harddisknya kan, karena aku salah format ketika menginstal Windows. Ketika besoknya SSD-nya sampai, SSD-nya nggak kebaca juga. Jadi kayak, wah anjir ini palsu SSD-nya, aku pikir gitu kan. Gue chat lah lagi penjual, bang ini SSD-nya ori atau enggak? Kok install Windows gagal terus? Anjay, bukan gagal, kebaca aja enggak. Dan aku cari-carilah kenapa SSD nggak kebaca di PC. Anjay, nggak kerakit-rakit ini sudah mau seharian. Kenapa SSD-nya nggak kebaca? Cuman mentok masuk BIOS aja, SSD nggak kebaca, kabel SATA udah kecolok. Pas aku lihat ada video orang masang SSD, itu kabel apaan cuy? Nggak satu kabel lagi. Ternyata kabel power PSU-nya coy, belum dicolok di SSD. Dan setelah dicolokkan kabel power SSD-nya, barulah terbaca. Jadi Windows-nya. Anjay, gila. Ketika pertama kali nyala dan masuk Windows itu, oh my god, kayak mau loncat-loncat perasaan itu. Saking kebahagiaannya itu. Hal pertama yang langsung ku download adalah OBS Studio. Gila, itu benar-benar senang coy. Jadilah PC 3,5 juta ku ini jadi coy. Dan inilah perjalanan streamingku mulai menjadi lebih serius. Walau udah pakai PC juga penontonnya masih sedikit-sedikit aja. Karena udah pakai PC coy, nggak kerasa panas lagi. Handphone yang awalnya mau kayak meledak udah nggak ada lagi problem itu. Dan aku mulai menjadi lebih serius dalam live streaming. Itulah kenapa aku memberikan judul hari di live streamingku, mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hingga saat ini sudah hari berapa belas kayak gitu. Walau yang di awal-awal tidak aku tambahkan hari pertama karena nggak masuk hitungan, karena baru coba-coba aja. Itu untuk melihat bagaimana perkembangan diriku. Oh, di hari gini live-nya masih burik kayak gini coy. Di hari kedua makin burik. Di hari kelima nggak ada suaranya. Di hari keenam soundcardnya habis baterai pas lagi live. Anjay, jadi suaranya ngeredem-redem. Karena dia langsung pakai mikrofon handphone saat itu. Dan ya itulah perjalanan live streamingku. Dan saat ini aku menjadikan live streaming sebagai ya untuk sekaligus menambah jam tayang, dan terlepas dapat uangnya atau tidak ya mengejar jam tayang tadi karena memang belum AdSense. Aku tetap bertekad untuk meningkatkan kualitas kontenku terlebih dahulu karena ada perasaan yang bahagia ketika kita meningkatkan kualitas konten ini. Ya terima kasih, sampai jumpa di cerita kereku selanjutnya. Bye bye.